Indonesia, salah satu negara yang berada di garis khatulistiwa, yang dikenal juga sebagai negara agraris dengan iklim tropis basah yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan juga muson timur. Banyak kisah sejarah yang mendasari julukan Indonesia sebagai negara agraris atau negara yang bertumpu pada sektor pertanian. Setelah merdeka, sektor pertanian kemudian diperluas sehingga Indonesia menjadi produsen utama dalam pertanian seperti kopi, kakao, dan karet. Namun, di era modern saat ini, apakah Indonesia masih menjadi negara agraris? Mirisnya, jumlah petani terus berkurang, diiringi lahan pertanian yang tergerus pembangunan, pemukiman, dan kawasan industri. Oleh karena itu, IBK, Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, sebagai sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berusaha mengembangkan taraf hidup masyarakat melalui pembentukan semangat entrepreneurship di kalangan masyarakat dan perbaikan sistem ekonomi. IBK juga bertujuan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di desa, serta masyarakatnya dipersiapkan sehingga pembangunan ekonomi bisa dijalankan. Dalam upaya membangun perekonomian desa, IBK membawa pemberdayaan masyarakat melalui sektor pertanian dengan memberikan instrumen pendampingan di dalamnya secara menyeluruh. Pada bulan Maret 2022 dengan tema bimbingan teknis pengembangan hortikultura, IBK memberikan pelatihan kepada petani hortikultura dengan tagline Petani Berdaya, Indonesia Sejahtera. Pelatihan ini dihadiri peserta dari Kabupaten Kota Jepara, Demak, Kudus, dan Luwu Utara. Pemanasan global yang terjadi di dunia ini, 20%-nya disumber atau bersumber dari sektor pertanian. Nah, dari 20% sektor pertanian itu sebenarnya 90%-nya sektor pertanian di area atau wilayah tropik. Ironisnya, Indonesia menjadi salah satu negara sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca setelah Amerika dan Cina. Dalam artian yang terbesar di sini. Nah, dengan kondisi tersebut, pengadaan BIMTEK atau bimbingan teknis hortikultura ini merupakan sebuah bentuk tanggung jawab kita bersama untuk bisa mencapai GAP atau Good Agricultural Practice atau praktek pertanian yang baik, di mana di dalamnya salah satunya adalah pertanian yang ramah terhadap lingkungan. Ini untuk apa? Untuk keberlangsungan hidup petani dan juga keberlangsungan umat manusia di masa yang akan datang. Selama pelatihan, peserta diberikan bimbingan teknis pengembangan hortikultura yang baik dan juga benar. Hortikultura merupakan salah satu subsektor dalam sektor pertanian yang berpotensi untuk dikembangkan karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan berguna bagi kemakmuran serta keberlangsungan penduduk Indonesia. Bahkan, beberapa produk pertanian di Indonesia mempunyai keunikan serta mempunyai peluang untuk dikembangkan dan berperan dalam perdagangan internasional. Hal inilah yang coba diperkenalkan dan dikembangkan oleh IBK kepada peserta pelatihan. Jadi rada makin enak. Kemudian kira-kira
Sini Pak, menghadap ke sana. Oke, perkenalkan nama saya Wahyudi, saya dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, dan saya sebagai pendiri komunitas Reorganik Nusantara yang tinggal di Kabupaten Ngawi. Terkait dengan permasalahan pertanian, yaitu kenapa harus melakukan pertanian organik, karena melihat kondisi tanah sawah saat ini sudah terdegradasi biodiversitas dan kualitas lahan, sehingga produktivitas padi itu sulit meningkat. Makanya pemahaman tentang tanah itu yang harus kita tekankan terhadap petani-petani di bangsa ini. Kalau terus-menerus menggunakan bahan-bahan kimia yang terus berlebihan, itu akan mengakibatkan rantai-rantai makanan akan menjadi tidak seimbang, tidak menjadi rusak dan sebagainya. Jadi organik ini sangat penting. Dan diantaranya adalah produk-produk saat ini seperti beras, sayuran itu sudah mengandung residu yang sangat luar biasa. Kenapa kita harus melakukan pendidikan atau pembelajaran ekologi tanah ini adalah supaya untuk memberikan sebuah pemahaman terhadap para petani dan kemudian mengerti tentang kondisi tanahnya, sawahnya mereka itu seperti apa. Jadi tidak melulu pupuk kimia yang diandalkan oleh mereka. Jadi ini hanya tentang mengenal dan mengetahui dan memahami tanah itu sendiri. Selama ini banyak yang kenal tanah, banyak yang tahu dan banyak yang ngerti. Tapi untuk memahami, mengerti dan mengetahui itu yang belum. Karena dianggapan petani pada umum itu bahwa tanah itu kan sebagai media tanam. Padahal tanah itu tidak hanya itu saja. Pertama media tanam, di situ gudangnya nutrisi, tempat mendaur ulang, dan di situ adalah tempat makhluk hidup. Ya ada bakteri, ada cacing, belut dan sebagainya yang itu menguntungkan semua tumbuhan, gitu ya, termasuk manusia, termasuk lingkungan. Makanya di sini kami ketemu Pak Wahyudi. Teknis pengembangan pertanian yang keliru dapat membuat hasil panen rusak bahkan gagal. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, IBK menjelaskan langkah-langkah teknis pengembangan pertanian, mulai dari pengolahan tanah, pemupukan, pengolahan air, penyemaian benih, penanaman, sistem tanam, pemeliharaan tanaman, hingga pemasaran hasil. Peserta tidak hanya diberikan satu metode saja, namun juga diberikan metode atau teknik lainnya dalam setiap pemaparan materi maupun kegiatan praktiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Aditya. Saya dari Satria Agrifarm. Kalau orang bilang kampung anggur Plumbungan, Bantul sana. Ya, di pelatihan ini menyampaikan bagaimana sistem perbanyakan tanaman secara vegetatif. Perbanyakan secara vegetatif bisa dilakukan dengan cangkok, setek, okulasi, sambung pucuk, dan sebagainya. Nah, di sana saya sangat berharap sekali teman-teman terutama yang masih muda itu kan untuk mengembangkan semua tanaman horti yang bisa dikembangkan secara vegetatif. Jadi semakin banyak. Karena apa? Karena di tahun 2063 itu petani itu diperkirakan di Indonesia sudah habis. Makanya kita galakkan bagaimana caranya banyak petani-petani baru yang akan bermunculan untuk mengembangkan tanaman di seluruh Indonesia, terutama di bidang hortikultura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indang Susilowati, asal dari Demak, Jawa Tengah. Saya perwakilan dari petani pemula perempuan. Pelatihan yang diselenggarakan IBK sangat luar biasa. Banyak sekali ilmu-ilmu yang didapatkan, mulai dari pembuatan kompos sampai pengolahan hasil pertanian, bahkan ke ilmu untuk mengetahui
kondisi tanah itu pun kita pelajari di sini. Pengukuran, keasaman, sampai hal-hal detail lainnya ada di sini. Jadi diharapkan nanti peserta pelatihan ini bisa menerapkan ilmu yang didapat dari sini di daerah masing-masing dan bisa membantu teman-teman yang belum berkesempatan untuk bisa menjadi peserta di sini berbagi ilmu. Harapan saya semoga nanti ada kelas-kelas yang lain agar bisa berkesempatan juga menimba ilmu di sini karena fasilitator, narsumnya sangat luar biasa. Orang-orang beliau-beliau yang berpengalaman dan sesuai dengan keilmuannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nur Kemaria, bisa dipanggil Laila. Saya perwakilan dari Jepara. Nah, di pelatihan ini banyak sih yang saya dapat. Pada intinya yang saya harapkan setelah pelatihan ini, saya bisa memberikan ilmu saya, bisa mengedukasi kepada masyarakat tentunya, karena di masyarakat saya ini cenderung sebagai petani ya. Petani kayak petani padi, ubi-ubian dan sebagainya itu. Nah, saya ingin mengedukasi bagaimana kita mengenali kondisi tanaman kita, kondisi tanah kita, supaya bisa menghasilkan panen yang maksimal dan juga bisa mensejahterakan masyarakat yang ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani. Perkenalkan, nama saya Rahmat Tonel Saputra. Saya berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Luwu Utara. Alasan saya mengikuti pelatihan ini tentunya ada berbagai banyak manfaat yang bisa saya bawa pulang dari pelatihan ini, yang bisa saya aplikasikan di desa saya, yang bisa saya bagikan kepada teman-teman saya di desa. Karena dari pelatihan ini kita diajarkan banyak hal yang belum saya ketahui. Harapan saya untuk para pemuda, terutama seumuran saya, pemuda-pemuda milenial, kita ini adalah aset negara, kita adalah penerus bangsa. Jadi tetap lestarikan budaya leluhur kita, yaitu petani, karena tanpa petani kita tidak bisa makan lah, istilahnya begitu. Jadi untuk para pemuda, terus berkarya, terus semangat, seimbangkan dengan teknologi, bagaimana caranya teknologi bisa masuk ke ranah pertanian. Sedikit kata dari saya, bertani itu pilihan, tapi untuk menjadi petani yang sukses itu perlu perjuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komoditas hortikultura mempunyai nilai tinggi dalam bentuk segar. Namun, produk hortikultura secara umum cepat rusak, sehingga memerlukan penanganan khusus untuk menjaga kualitas produk. Penanganan pasca panen yang meliputi sortasi, grading atau pengkelasan, dan pengemasan sangatlah penting. Hal ini dilakukan sebagai upaya mempertahankan mutu produk. Pengelolaan primer di tingkat petani, serta pengelolaan di tingkat industri perlu menerapkan cara pengelolaan yang baik. Good Manufacturing Practice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Eva dari Ijo Hydro atau Eve Edible Flowers. Nah, di sini Eva memberikan materi tentang pelatihan hidroponik dasar. Pelatihan hidroponik dasar ini mencakup tentang dasar-dasar hidroponik dan mengapa kita harus berhidroponik. Nah, di sini sih teman-teman dari seluruh Indonesia ini Eva juga kayak perkenalin hidroponik itu bisa untuk apa aja. Jadi selain untuk sayuran, buah-buahan, hidroponik yang Eva terapin sekarang ini tuh bisa untuk kayak tanaman bunga-bunga yang bisa dimakan, dan tanaman sayur microgreens itu yang bisa untuk garnish. Jadi bagaimana caranya dari rumah walaupun hanya space sangat kecil, kita bisa mencapai hasil yang maksimal, baik untuk kayak pemasukan keluarga atau yang lainnya. Tuh. Jadi harapan Eva sih teman-teman setelah dari sini itu bisa menerapkan di lingkungannya masing-masing
nggak harus persis sama, tapi minimal kalau udah mengerti dasarnya seperti apa, jadi teknologi bertanam hidroponik udah mengerti, bisa juga menarik perhatian generasi muda. Ini hidroponik tuh bisa untuk macam-macam, nggak hanya sayur, nggak hanya buah, tapi bisa untuk pengembangan macam-macam komoditi lainnya. Oke, terima kasih. Kegiatan pembangunan hortikultura di tahun ini ya, di tahun 2022, Gerda Horti. Nah, yang mau saya tanyakan yaitu mengenai di situ kan tadi ada indeks pencapaian cabai itu 2,6 ton tuh ya. Tapi ketika panen itu petani cabai itu harganya itu parah, Bu. Peserta juga diberikan materi tentang pemanfaatan limbah rumah tangga, yaitu ekoenzim. Ekoenzim merupakan salah satu alternatif pemanfaatan limbah organik menjadi suatu produk dengan nilai ekonomi dan nilai manfaat yang tinggi. Ekoenzim sering disebut sebagai cairan multiguna karena dapat digunakan baik di bidang rumah tangga, pertanian, peternakan, maupun di bidang industri. Pelatihan ini diikuti kisaran umur 18 hingga 50 tahun. Tak heran, mayoritas peserta yang sudah berumur mengikuti kegiatan pelatihan ini. Yang menarik adalah ketika generasi muda yang bersedia mengikuti kegiatan bimbingan teknis pengembangan hortikultura hingga akhir, bahkan di beberapa sesi mereka terlihat sangat antusias. Petani muda atau lebih dikenal sebagai petani milenial ini masih terbilang langka untuk wilayah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra Dwi Kurniawan, asal dari Jepara, Kabupaten Jepara, Kecamatan Welahan, Desa Ngidangelo. Alhamdulillah, yang saya dapatkan di teknik belajar kali ini benar-benar hal yang luar biasa. Meskipun ini dasar tapi sangat luar biasa. Artinya saya diberikan teknik yang memang tepat untuk melakukan teknik-teknik bertani secara benar. Harapannya nanti memang mendapatkan ilmu yang benar-benar bisa bermanfaat dan bisa kita aplikasikan ke rumah kita sendiri dan berefek ke masyarakat. Di sini benar-benar alhamdulillah diberikan ilmu yang baik. Kali ini kita sedang menyangkok tadi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ovi Nidau Soleha. Saya dari Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura, khususnya di bidang penanganan pasca panen hortikultura. Pada kesempatan ini, saya memberikan materi terkait peningkatan nilai tambah dan daya saing produk hortikultura, yang mana materi ini kita sampaikan kepada para peserta dengan harapan peserta hortikultura ini bisa mulai mengenal bagaimana cara untuk bisa mendapatkan produk yang berdaya saing dan mempunyai nilai tambah. Salah satunya menangani mulai dari penerapan GHP, Good Handling Practices, pasca panennya sampai ke pengolahannya. Dan mungkin kami akan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia bahwasanya hal ini mudah-mudahan bisa tersalurkan kepada para peserta dan para peserta bisa mengimplementasikan apa yang sudah saya sampaikan sehingga bisa membangkitkan perekonomian di
lokasi atau di daerah para peserta berasal. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Saiful Anas dari Kudus. Kesan-kesan yang kami terima di IBK, hari pertama kesan saya IBK sama dengan yang lainnya. Hari kedua mulai ketika pagi kami mulai tergerak, mulai dengan ada statement-statement dari Pak Is, kami mulai terbentuk karakter kami, mengubah karakter kami, mengubah statement kami. Kemudian hari Rabu siang ketika Pak Wahyudi ya, ketika Pak Wahyudi memberikan materi, kami mulai tidak pesimis dengan keadaan. Petani-petani ini sudah mulai bangkit dengan pandangan-pandangan praktis ini Pak Wahyudi yang mengadopsi alam ini. Mulai dari bonggol gedang bisa menjadi pupuk, mulai dari macam-macam. Kemudian ketika itu saya menangkap slogan-slogan dari Pak Wahyudi. Kalau murah kenapa cari yang mahal? Kalau mudah kenapa mencari yang sulit? Kami mendapat banyak ilmu yang segar yang bisa menjadi sangu atau pegangan dalam hidup atau dalam kehidupan ini, dalam bertani, dalam segalanya, sehingga kami bisa menatap masa depan dengan tegak, tidak dengan pesimis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Mumpuni, Eksekutif Direktur dari IBK. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Lestari Murdiat karena sebagai pejabat negara, dia punya kepedulian yang luar biasa untuk meningkatkan kapasitas dari rakyat Indonesia, yaitu para petani. Dengan petani ini memiliki kemampuan yang lebih, mempunyai kapabilitas yang meningkat, insya Allah kesejahteraan mereka juga akan menjadi lebih baik. Saya berharap kegiatan ini akan terus berlanjut sehingga semakin banyak para petani yang bisa nantinya semakin meningkatkan kemampuannya, hidup lebih sejahtera dan membuat Indonesia juga menjadi negara yang lebih baik karena masyarakat dan petaninya mampu menjadikan Indonesia punya ketahanan pangan. Harapan saya ke depan semakin banyak para petani kita yang makmur dan sejahtera. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan, moga-moga ada manfaatnya berada di sini selama 5 hari. Menjadi rahmatan lil alamin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari penutupan program pelatihan pertanian dari Kementerian Pertanian. Saya di awal-awal peserta datang, saya selalu mengkaitkan antara pertanian yang bersifat organik yang tidak merugikan makhluk-makhluk yang lain. Makhluk yang lain itu termasuk tanah, juga makhluk Allah. Saya berharap dari sini para peserta bisa mendapatkan pemahaman bahwa pertanian yang ramah lingkungan, pertanian organik akan mendekatkan diri peserta pada yang memiliki hidup ini, sehingga dengan sendirinya ada perbedaan antara pertanian biasa
dengan pertanian yang dalam tanda petik menjadi ibadah, lebih tepatnya menjadi ibadah ghair mahdoh. Saya harap setelah mengikuti pelatihan ini, bukan hanya ada teknik-teknik pertanian baru yang mereka bisa atau peserta bisa dapatkan, tetapi juga kedekatan pada pemilik alam ini. Sehingga kedekatan inilah yang akan membuat kita semua, para peserta dan saya dan panitia itu lebih bisa bersyukur terhadap rahmat Allah yang sudah kita nikmati selama ini. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Selamat sampai di tujuan di rumah masing-masing, dan jangan lupa bahwa yang namanya pertanian organik, pertanian ramah lingkungan adalah pertanian yang bisa membuat diri kita lebih dekat pada Yang Maha Kuasa dan bagian dari aktivitas ibadah ghair mahdoh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Muti, staf khusus Ibu Lestari Murdiat, Wakil Ketua MPR Bidang Aspirasi Masyarakat dan Daerah. Saya bersyukur dapat hadir di Panaruban, Subang, Jawa Barat, menghadiri penutupan pelatihan hortikultura terpadu kerjasama antara IBK dan Kementerian Pertanian. Kegiatan ini diselenggarakan atas inisiasi dari Ibu Lestari Murdiat. Saya mendapat informasi dari peserta mulai dari batch 1 sampai terakhir ini, instrukturnya sangat luar biasa, fasilitasnya sangat luar biasa. Saya berpesan kepada peserta agar supaya jadilah manusia yang pandai berterima kasih. Pandai berterima kasih itu pertama harus ditunjukkan kepada pemerintah, karena pemerintah yang bekerja sama dengan IBK yang dipimpin oleh Ibu Tri Mumpuni yang membuat kita mendapat ilmu. Yang kedua, kita berterima kasih kepada Ibu Lestari Murdiat, Wakil Ketua MPR, karena atas inisiasi beliau maka ilmu-ilmu yang ada di IBK, kemudian fasilitas dari Kementerian Pertanian dapat kita manfaatkan. Artinya, tolong sampaikan kepada keluarga, tetangga, sahabat di daerah setelah kalian kembali, bahwa kalian bisa tiba ke Panaruban, di tempatnya Ibu Tri Mumpuni yang sangat asri, mendapat ilmu adalah karena berkat dari Ibu Lestari Murdiat. Sampaikan kepada seluruh tetangga. Maka saya mengharapkan kepada kita semua, jangan lupa kepada Ibu Lestari Murdiat. Ojo lali karo Ibu Reri. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Ibu Lestari, Ibu Puni, dan IBK, beserta para peserta dari Kabupaten Demak, Jepara, Kudus, dan Luwu Utara, karena atas kepeduliannya, karena atas sumbangsinya, acara ini mampu terlaksana dengan baik. Acara ini mampu untuk bermanfaat. Semoga ke depan acara ini akan terus kita galakan sehingga banyak masyarakat di sana yang dapat menerima manfaat dari program pelatihan bimbingan teknik pengembangan hortikultura ini. Sekian, terima kasih. Fenomena antusiasme generasi muda terjun di dunia pertanian merupakan energi baru bagi pembangunan pertanian nasional. Regenerasi petani yang menjadi hal menakutkan, perlahan namun pasti mulai terjawab dengan lahirnya petani milenial yang tidak saja bergerak pada sektor hilir, tapi juga di sektor hulu, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tani hortikultura. Petani berdaya, Indonesia sejahtera.